Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu, silakan duduk. Perkenalkan Bu, nama saya dengan Andesia Rizkinanda. Iya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Ibu, jadi tujuan saya kesini Bu ya untuk memeriksakan bayi saya Bu yang baru lahir. Ya, untuk perawatannya ya. Iya. Oh ya, di sini saya kasih waktu ya Bu ya, ada beberapa menit nanti sampai setengah jam akan saya jelaskan tata cara tentang perawatan bayi baru lahir dalam kehidupan sehari-hari Ibu, cara pengurusnya bagaimana. Iya Bu. Bu, gimana Ibu udah bersedia, sudah siap? Sudah Ibu. Yang pertama lakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah melakukan 6 langkah cuci tangan, akan menjelaskan prosedur tindakan asuhan yang akan dilakukan. Jadi Bu ya, saya di sini akan menjelaskan untuk perawatan bayi baru lahir, untuk caranya pemberian ASI, untuk tata cara menjaga kebersihan, posisi tidur, dan merawat tali pusat ya Bu. Iya Ibu. Ya, di sini untuk menjaga suhu tubuh bayi juga dengan termometer dan mengetahui tanda bahaya yang harus diwaspadai, menjelaskan tentang tindakan tanda bahaya pada anak atau bayi. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu ya Bu, tata cara pemberian ASI. Jadi ASI itu Bu, ASI eksklusif itu dilakukan atau diberikan pada anak atau bayi ibu selama 6 bulan tanpa tambahan makanan apapun. Terus itu secara eksklusif ya Bu. Iya. Jadi apalagi kolostrum itu bagus untuk bayi ibu. Pemberian ASI yang pertama paling sedikitnya 8 kali sehari atau sesering mungkin ibu susuin bayinya sehingga merangsang produksi ASI ibu untuk mencukupi kebutuhan bayi. Ya, kolostrum itu sangat bergizi untuk terdapat kekebalan tubuh pada bayi. Gimana Ibu? Sudah jelas belum Bu? Iya, Tentang ASI eksklusif. Ya, sudah jelas Bu. Jadi selama 6 bulan itu bayi saya ini nggak boleh dikasih apapun kan Bu? Iya, Selain benar. ASI. Iya, betul banget Ibu. Tidak boleh pakai susu formula, tidak boleh dikasih madu, dikasih pisang, dikasih makanan tambahan selama 6 bulan jangan Bu ya. Tapi Bu, kalau misalnya gini Bu, ini kan bayi saya misalnya sakit ya Bu ya, boleh nggak? Kan katanya nggak boleh dikasih apapun ya Bu ya, selain nasi. Kalau misalnya dikasih obat, boleh nggak? Biasanya dilihat dulu ya Bu ya dengan kondisinya. Kalau memang kondisinya cukup ASI saja sesering mungkin, dia nggak demam lagi, itu nggak perlu. Tapi kalau demamnya sampai tinggi itu harus diperiksakan dulu apa perlu pakai obat atau tidak gitu ya Bu ya. Terus menjelaskan cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi dengan cara bayi baru lahir itu menjaga kehangatannya supaya tidak kedinginan ya Bu, dengan cara kontak antar kulit ke kulit. Ya, contohnya nih, jadi bayi baru lahir ini dibuka nih kulitnya, maksudnya dibuka bajunya supaya kulit ibu sama kulit bayi itu nempel supaya hangat gitu ya Bu. Terus memakai pakaian yang lembut, yang hangat, yang kering, yang bersih. Untuk nutupin kepalanya memakai topi, sarung tangan, dan kaos kaki. Terus mengganti popok dan selimut sesuai keperluan ya Ibu. Iya Ibu. Nah, terus raba telapak kaki bayi bila teraba dingin dilakukan kontak kulit antara kulit ibu dengan kulit bayi atau bisa ditambah selimut. Jaga ruangan tetap hangat juga ya Bu. Iya Ibu. Jangan pakai AC yang terlalu dingin atau kipasnya yang terlalu dingin ya Ibu ya. Iya Ibu. Jelas ya Ibu dengan tata cara yang saya jelaskan? Jelas sekali Bu. Nah, sekarang menjelaskan posisi tidur pada bayi ya Bu. Menganjurkan bayi tidur bersama ibunya di tempat tidur yang bersama, memudahkan penyesuaian dengan bayi sama ibu ya. Sebaiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu, apalagi lagi musim nyamuk demam berdarah atau malaria, itu sebaiknya lebih bagus pakai kelambu. Posisi tidur juga bayinya terlentang atau miring, tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap ya Bu. Iya Ibu. Ya, dalam pengawasan. Nah, setelah itu menjelaskan perawatan tali pusat. Tali pusat pada ibu yaitu mencuci tangan dulu nih. Jadi sebelum kita megang
pusat bayi, kita harus cuci tangan dulu, dan sesudah melakukan kontak dengan tali pusat ibu harus cuci tangan juga. Jadi bagusnya tali pusat bayi itu Bu, kita kasih betadine apa enggak sih Bu? Nggak perlu, jadi nggak perlu pakai mengolesin tali pusat itu dengan cairan atau betadine atau kunyit atau ramuan-ramuan, itu nggak boleh ya. Nah itu harus bersih aja, yang penting bersih, kering ya Bu ya. Terus lipat popoknya di bawah tali pusat, jadi nggak boleh nutupi tali pusat, jadi popoknya itu di bawah ya diikannya ya. Luka tali pusat juga, yang bekas tali pusatnya itu jangan basah, jangan lembab, harus kering. Pas dalam keadaan Ya, kering ya. ya sampai dia puput terlepas sendiri tali pusatnya. Nah, jika tali pusat kotor atau dia sampai ada tanda infeksi ya Bu ya, nah itu harus dibersihkan dengan air DTT. Jadi airnya itu air yang sudah mendidih, yang sudah hilang bakterinya itu hangat cukup tuh ibu bersihnya tuh pakai kasa steril ya Bu ya, atau dengan sabun, dan sabun segera keringkan secara seksama pakai kain agar ditekan pelan aja dan kuat ya Bu ya. Perhatikan juga Bu tanda-tanda infeksi, yaitu kemerahan atau pada kulit sekitar tali pusat tampak bernanah atau berbau. Jika terdapat infeksi, segera periksa ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit ya Ibu. Baik Ibu. Jelas ya Bu ya dengan tanda-tanda perawatan tali pusat. Jelas Ibu, jelas kami. Ya, yang selanjutnya menjelaskan cara pengukuran suhu. Jadi menggunakan termometer. Ya, jangan cuma dipegang aja, kadang kulit bayi itu kan memang hangat ya, kita pegang terasa panas. Jadi memang harus mengukurnya pakai termometer. Iya Ibu. Ya. Terus menjelaskan nih tanda bahaya pada bayi Bu yang harus diwaspadai, yaitu tidak mau minum atau tidak mau menyusui, atau dia menyusuinya sampai muntah-muntah terus, itu bahaya ya Bu. Atau anak kejang itu bahaya juga, ibu langsung periksain ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat. Terus bergerak hanya dirangsang, misalkan bayi ibu gak gerak-gerak nih, cuma dirangsang ditepuk-tepuk baru dia gerak, itu bahaya Bu ya. Iya, Harus Bu. diperiksain. Terus nafas cepat lebih dari 60 kali per menit, nafas lambat kurang dari 30 kali per menit, atau ada tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat jadi Bu, atau merintih, baiknya merintih itu tidak nangis kuat loh Bu, dia cuman gitu, nggak sampai nangis ngejer-ngejer, itu bahaya ya Bu. Iya, Bu. Atau teraba demam suhunya di atas 38, itu bahaya juga. Kurang dari 36 Celcius juga itu dingin, nggak bagus juga ya Bu. Iya Bu. Atau ada nanah yang banyak di dalam matanya, pusar kemerahan meluas ke dinding perut, atau diare, tampak kuning pada telapak tangan dan kaki.